Halo sahabat frekuensi, era baru TV digital, banyak programnya gratis menontonnya. Siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022 loh. Jadi, untuk tetap menikmati siaran TV, segera migrasi atau berpindah ke TV digital. Kenapa sih harus pindah ke TV digital? Kualitas ketajaman gambarnya bersih. Selain itu, program tayangnya lebih berkualitas. Hujan badai, tenang, kualitas siaran tidak rentan dengan cuaca buruk. Tidak perlu berlangganan, tidak memakai kuota internet, gratis menontonnya. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, jangan khawatir. Hanya perlu dilengkapi dengan set-top box, alat bantu penerima siaran. Ayo, segera beralih ke siaran TV digital. Era baru TV digital, bersih, jernih, canggih. Informasi lebih lanjut, silahkan ke kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju, Jalan R.E. Martadinata nomor 11, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Telepon 0811 4585 222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tomalabi. Kembali saat ini Anda sedang berada di program Marasa, membincang Sulawesi Barat lewat angkasa. Dan di kesempatan ini adalah hari yang sangat spesial. Maksud saya ini kita akan sama-sama mendengarkan talk show di kesempatan ini bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di studio Tomalabi, Bapak Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju, Bapak Muhammad Takdir STMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, kali ini kita akan mengulas tentang migrasi siaran TV analog ke digital. Ya, tapi jauh sebelum itu, Pak Kepala selaku Kepala Loka Monitor di Sulawesi Barat, mungkin ini banyak juga Pak di masyarakat kita yang belum terlalu mengenal ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau tidak cinta nanti agak susah nih bermigrasi dari analog ke digital. Ini kalau boleh tahu, sejauh ini kalau Loka Monitor sendiri, masyarakat banyak yang lebih cenderung memahami bahwa hanya sebatas untuk perizinan terkait dengan frekuensi radio, penggunaan dan lain-lain. Ini kalau sebenarnya tidak sebatas itu ya Pak ya. Ada yang domain-domain yang lebih luas. Di satu sisi Loka Monitor ini adalah UPT dari Kementerian Kominfo yang pastinya ini adalah namanya juga birokrasi ya. Ada pendelegasian kewenangan yang diturun ke tingkat bawah. Ya, bagaimana ini Pak? Iya, jadi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi pendengar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Banua Malabi. Ya. Mungkin saya mulai dari kantor dulu. Jadi kami itu Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju hadir sejak tahun 2013. Sebelumnya terkait dengan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mulai dari Kabupaten Mamuju sebelum terbentuk Provinsi Sulawesi Barat itu diawasi langsung dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi wilayah kerjanya dulu Balmun Makassar itu sampai ke sini. Nah, setelah terbentuk Sulawesi Barat, maka tahun 2013 terbentuklah Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju yang wilayah kerjanya itu meliputi semua kabupaten yang ada di Mamuju. Nah, terkait namanya Loka Monitor Mamuju, itu diambil karena Mamuju ini merupakan ibu kota provinsi daripada Sulawesi Barat. Nah, tapi lingkup kerjanya adalah 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat saat ini. Nah, pekerjaannya atau tugas dan fungsi dari Loka Monitor itu sama. Jadi kami ini Loka Monitor ini di bawah Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI saat ini.
yang dulu dikenal dengan nama Ditjen Postel, atau mungkin di tahun 90-an mungkin pendengar Radio Malabi itu mengenal adanya nama kantor wilayah Departemen Parpostel. Itu kan cikal bakalnya kami ini. Dari situ di tahun 2009 berubahlah kami ke Balai Monitor, sampai dengan saat ini di Mamuju ini ada namanya Lokamonitor. Kami ini dibawahi oleh Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, yang itu di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, tugas dan fungsinya daripada Lokamonitor, Balai Monitor, karena di tempat lain kami ada 3 nama. Jadi Lokamonitor, Balai Monitor kelas 1 dan Balai Monitor kelas 2. Tetapi tugas dan fungsi daripada Loka dan Balai Monitor ini adalah sama. Sama-sama mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi di masing-masing wilayah kerja. Jadi di Sulawesi Barat ini kamilah yang mengawasi masalah penggunaan spektrum frekuensi radio ini. Nah, mungkin teman-teman pendengar Radio Malabi agak apa ya, kalau menyebut frekuensi radio bukan berarti hanya frekuensinya Radio Malabi ini saja yang kami awasi, tapi semua penggunaan frekuensi radio, mulai dari radio maritim, radio penerbangan, frekuensi penyiaran radio dan televisi itu sendiri, selular, amatir radio, rapi, yang pengguna-pengguna itu semua kami awasi penggunaannya, sampai ke satelit penggunaan frekuensi radio itu kami awasi dan kami kendalikan penggunaannya. Itu terkait dengan Lokamonitor. Jadi ada balai, ada loka. Ini mungkin tergantung dari klasternya Pak, atau tipikalnya ya. Iya, jadi kalau tergantung dengan pengguna frekuensi juga di situ. Ketika daerah itu sudah pengguna frekuensinya agak banyak, penduduknya lebih besar, itu masuk kategori balai kelas 2 atau balai kelas 1. Di Indonesia ini balai kelas 1 itu ada 13 balai, termasuk di dalamnya Makassar itu balai kelas 1. Di tempat lain juga kayak di Semarang, di Pulau Jawa lah semua kelas 1, Jakarta. Terus ada balai monitor kelas 2 itu ada 14 saat ini di Indonesia, termasuk kayak di Manado masih balai monitor kelas 2, di Merauke sana juga kelas 2, dan Lokamonitor. Lokamonitor ini saat ini ada kurang lebih 7 Lokamonitor di Indonesia. Itu. Dan termasuk di Mamuju ini. Di Mamuju ini masih Lokamonitor. Dan itu semua tergantung dari jumlah penduduk juga jumlah penduduk dan jumlah pengguna frekuensi radio. Maklum ya Pak ya, di Sulawesi Barat di Mamuju ini. Jadi hampir semua provinsi yang pemekaran itu masuk loka ya. Kelas loka. Jumlah penduduk 1.500.000 ya. Baiklah. Jadi dengan penjelasan dari Bapak Kepala Lokamonitor Mamuju tadi, ini jelas ya Tong Malabi bahwa Lokamonitor spektrum frekuensi radio yang ada di Mamuju ini adalah untuk mengawasi penggunaan frekuensi radio. Jadi kalau berbicara soal frekuensi radio, tidak hanya sebatas frekuensi yang saat ini Tong Malabi dengarkan, tapi juga di situ ada berbagai macam frekuensi, TV, radio, bahkan juga seluler, penerbangan. Baik. Wah, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya domainnya itu sangat luas, tidak sebatas yang Tong Malabi selama ini pikirkan, duga dan lain-lain. Baik. Ini langsung dibawahi dari Kementerian Kominfo, tepatnya di Direktorat SDPPI seperti itu ya. Baik. Nah, saya mungkin kembali melihat bahwa sejauh ini sebagai provinsi yang baru, Sulawesi Barat ini baru berusia 18 tahun. Lokamonitor juga berdiri nanti hadir di Sulawesi Barat di tahun 2013 dan Pak Kepala Monitor juga baru sudah cukupkah setahun di Sulawesi
Sulawesi Barat? Saya baru kurang lebih 4 bulan, 5 Baru bulan 4 bulan, tapi pada dasarnya ini serumpun dengan masyarakat Sulawesi Barat, jadi tidak terlalu mengalami shock culture seperti itu. Nah, tantangan-tantangan ini dengan melihat kondisi Sulawesi Barat yang sebagai provinsi yang baru dengan kehadiran Loka Monitor yang otomatis ini akan mendisiplinkan penggunaan frekuensi. Ini sejauh ini bagaimana nih analisa-analisanya, Pak? Iya, jadi sebelumnya itu saya bertugas di Makassar. Iya. Makassar itu kabupatennya kurang lebih 23 kabupaten. Terus di tahun 2019 saya sempat dimutasi ke Jawa Tengah, Semarang. Di Semarang itu kabupatennya kurang lebih 35 kabupaten. Dari sana saya dipindahkan ke sini. Di sini hanya 6 kabupaten. Iya. Jadi tantangan-tantangannya sebenarnya tidak berat. Tidak berat ya. Karena pengguna frekuensinya di sini lebih sedikit. Lebih sedikit. Cuma masing-masing daerah ada karakteristik masing-masing masyarakatnya kan beda-beda. Kebetulan juga ini masih rumpun Sulawesi Selatan, dan dulu memang kami yang sering bertugas ke sini, ya kami menyatulah dengan masyarakat yang ada di sini. Nah, mengawasi, mengendalikan penggunaan frekuensi radionya, karena di sini ini pengguna frekuensi radionya masih misalnya amatir radio, rapi, terus teman-teman penyiaran masih terbatas sekali. Kita di kota Mamuju ini saja, kalau saya tidak salah radio siaran hanya 4 atau 5 radio siaran. Itu kami lakukan pengawasan, pengendalian. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti yang kami hadapi. Paling yang kami hadapi biasa itu terkait dengan penggunaan frekuensi teman-teman selular, karena rata-rata berada di hutan-hutan ataupun di lembah-lembah yang kadang susah kami untuk menjangkaunya. Kalau secara gamblang memang boleh dikatakan bahwa dengan penggunaan frekuensi yang masih minim, maka ini lebih mudah untuk diawasi. Betul. Tapi dengan kondisi Sulawesi Barat, semudah itu kan mengawasi dengan yang cara berpikir yang sangat konservatif dan lain-lain, untuk kemudian tiba-tiba ada polisi nih, polisi dari Loka Monitor. Pernah kejadiannya Pak, tiba-tiba alat yang disita dan lain-lain seperti itu. Ya, di tempat kami sebelumnya sudah sering dilakukan. Sekarang juga kami saat ini mau memasuki penertiban nasional tahap keempat. Nah, di situ ada target-target yang kami sudah diberi dari Jakarta, di samping dengan memang tusi kami. Jadi kami itu kan mengawasi, mengendalikan. Untuk kegiatan pengawasan pengendalian ini kami setiap hari lakukan. Jadi teman-teman itu setiap pekan itu menyebar ke 6 kabupaten ini, melakukan pengawasan. Pengawasan itu bisa dalam bentuk pengukuran frekuensi radio, melihat kepadatan penggunaan frekuensi radio yang akan dijadikan bahan evaluasi oleh kantor pusat, kira-kira di sini bisa tidak diadakan ini. Terus kegiatan-kegiatan lainnya, pengukuran 18 band pita, melakukan kegiatan-kegiatan pengukuran kualitas jaringan, misalnya selular di daerah mana yang blank spot dan lain-lain. Itu semua kami lakukan. Nah, untuk melakukan itu, kami saat ini dilengkapi dengan alat monitor fixed station. Jadi ada alat yang kami pasang, misalnya salah satunya di Pulau Karampuang sana. Itu bisa memonitor penggunaan frekuensi sampai dengan 9 GHz. Terus ada juga yang kami pasang di Polewali Mandar. Ditambah dengan alat-alat portable, ada mobil monitoring kami dari tahun lalu diadakan. Itu juga fungsinya sama, tapi dia bisa bergerak, bisa melakukan drive test, mulai misalnya dari sini mau lihat sinyal selular sampai ke Pasangkayu sana, di mana-mana saja daerah yang blank spot, atau arah ke Mamasa sana, di mana saja yang perlu ditambahkan untuk teman-teman operator tambahkan BTS-nya, itu bisa kami lakukan semua. Di samping kami alat-alat portable lainnya, pada saat terjadi gangguan frekuensi, teman-teman fungsional pengendali frekuensi yang ada di Loka Monitor itu akan bergerak. Seperti sekarang ini ada terjadi gangguan salah satu operator selular, itu adanya di Mamasa dengan Polman. Pagi ini mereka lagi
menghandle gangguan tersebut. Iya. Pastinya untuk masyarakat Mamuju khususnya di tahun 2013 ketika Loka Monitor mulai hadir di Sulawesi Barat, ini semakin menunjukkan bahwa ada antipati sebenarnya, bahwa di mana penggunaan frekuensi itu yang semakin disiplin, semakin disiplin. Sebenarnya ketika tidak disiplinkan, ketika tidak diawasi dan tidak dikendalikan penggunaan frekuensi ini, maka bisa mengganggu satu sama lain seperti itu ya Pak. Betul, ya. Jadi ada dampak yang besar. Dampaknya besar. Jadi penggunaan frekuensi ini kan kita tidak lihat. Yang bisa melihat saat ini penggunaan frekuensi melalui peralatan-peralatan itu hanya Loka Monitor. Karena kami dilengkapi dengan alat-alat monitor itu tadi. Tapi masyarakat ini menggunakan frekuensi, bisa saja dia tidak menyadari bahwa itu mengganggu. Nah, makanya kami ada hadir di sini mengawasi itu, mendekatkan diri ke mereka sebenarnya. Jadi kami hadir di sini jangan justru ditakuti. Ya. Takut karena belum punya izin, Pak. Justru kami didekati. Bagaimana caranya proses izin itu? Jadi kami misalnya teman-teman di maritim nelayan ya. Di sini kan banyak kita punya nelayan-nelayan menggunakan alat komunikasi. HT ya, yang itu ya. HT maupun yang all band itu kan wajib mereka. Begitu mereka mau berlayar, diperiksa sama perhubungan sana, mereka itu wajib memiliki alat komunikasi untuk ke laut. Nah di sana pada saat mereka mengudara tidak sesuai prosedur karena ketidakpahamannya dia menggunakan frekuensi penerbangan yang terganggu. Yang komplain ke sini itu negara-negara luar, bukan Indonesia yang komplain kita. Bukan pengguna frekuensi yang ada di Indonesia yang komplain, tapi dari Amerika sana, dari Australia. Itu banyak terima di direktorat kami di SDPPI bahwa telah terjadi gangguan frekuensi penerbangan. Nah, ini penerbangan kalau terganggu frekuensinya bisa berakibat fatal. Dan di Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 ada sanksi di situ, sanksi pidana, sanksi denda dan lain-lain, termasuk juga di undang-undang yang baru kita ini Cipta Kerja, ada semua di situ. Oke, baik. Mumpung karena disebut tadi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi payung hukum utama, legal standing pertama, sehingga migrasi siaran TV dari analog ke digital ini memang harus konsis untuk tetap dilanjutkan tahapannya. 2 November selesai. Tapi nyatanya bagaimana fakta di lapangan? Jadi sebenarnya menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja itu di bagian postal siar pasal 60 kalau saya tidak salah, itu sudah disebutkan bahwa kita ini peralihan penyesuaian TV analog atau TV digital ini sebuah keniscayaan. Kita harus ikuti. Apakah kita mau terus-terus masyarakat ini kita suguhi siaran-siaran yang tidak berkualitas? Cobalah kita sekarang ini menyaksikan televisi analog. Ketika dalam kota saja, kota Mamuju saja ini sudah terjadi obstacle, penghalang antara rumah dengan pemancar TV yang ada di sini, swasta maupun TVRI, itu sudah bintik, sudah bintik gambarnya, suaranya tidak jelas, goyang-goyang dan lain-lain. Di TV digital ini itu suaranya jernih, gambarnya jelas, teknologinya canggih. Nah, ini yang kita mau pemerintah ini mau beralih ke situ. Nah, di Undang-Undang nomor 11 ini sudah disebutkan bahwa kita harus menyesuaikan penyiaran ini dengan teknologi yang berkembang saat ini. Karena tidak mungkin kita akan menetap selama 66 tahun. Baru-baru ini TVRI melakukan ulang tahun itu yang sudah ke-66. Nah, inilah TV analog kita yang dari pertama TVRI ini sampai dengan sekarang. Apakah kita ini masyarakat Indonesia terkhusus di Sulawesi Barat ini mau menonton itu terus, yang tidak mau beralih ke kecanggihan saat ini? Nah, lebih lanjut lagi di undang-undang tersebut disebutkan bahwa 2 tahun setelah diundangkannya, disahkannya undang-undang nomor 11 tersebut, maka analog akan di-off-cut dan beralih ke digital. Nah, sesungguhnya di Sulawesi Barat sini untuk digital sendiri sudah siap. Karena kita termasuk, Sulawesi Barat ini termasuk wilayah layanan, namanya wilayah layanan Sulawesi Barat 1,
termasuk wilayah layanan yang masuk kategori analog switch off tahap pertama. Tahap pertama itu 30 April tahun 2022 ini. Jadi sebenarnya di Sulawesi Barat ini sudah harus off TV analognya per 30 April kemarin. Dan sebelum 30 April kemarin, TV-TV analog ini sudah bersiaran di digital. Dan hampir seluruh Indonesia sudah demikian sebenarnya. Tahap pertama ini ada berapa provinsi, Pak? Saya tidak hafal ada berapa provinsi, tapi rata-rata di Indonesia ini kurang lebih 500 wilayah layanan itu sudah bersiaran di digital, termasuk di sini. Taruhlah kita tadi bercerita paling kurang pengguna frekuensinya, baru terbentuk 2000 berapa Sulawesi Barat yang terbentuk? 2004, 2000 berapa? Iya, 2004. 2004 terbentuk, kita di 2000 di saat ini sudah siap digital. Karena memang undang-undang itu mengamanahkan bahwa 2 tahun setelah ini disahkan maka analog ini akan di-off-kan dan diganti ke digital. Penyelenggara industri atau industri penyiaran sudah siap sebenarnya. Jadi di Sulawesi Barat ini sudah ada 2 penyelenggara multiplexing namanya. Jadi ada MNC Group dan TVRI, LPP TVRI. Itu sudah bersiaran digital sebelum 30 April kemarin. Karena kemarin itu awalnya pada tanggal 30 April ketika mereka tidak beralih ke digital, maka semua akan kami tutup. Itu waktu itu kesepakatan mulai itu dari kantor pusat karena memang undang-undangnya mengatakan demikian. Tapi karena kebijakan-kebijakan adanya entahlah apa sampai semuanya akhirnya difokuskan ke tanggal 2 November kemarin. Tetapi itu juga tidak berjalan. Yang jalan itu hanya di Jabodetabek saja, off total. Ada apa dengan Sulbar? Nah, yang lain di luar daripada Jabodetabek ini masih menunggu karena adanya tadi tarik-tarik ulur. Masih ada kompensasi waktu ya? Kompensasi kasih waktu sampai dengan tanggal 2 Januari 2023. Nah, tapi sesungguhnya jadi kami himbau juga sebenarnya masyarakat yang mau menyaksikan siaran yang berkualitas silakan saja sebenarnya beralih ke TV digital. Kalau di rumah kita ini sudah penerimanya digital, maka tinggal dicun, kita punya televisi sudah pindah. Ataupun kalau masih menggunakan TV tabung ataupun TV LCD yang belum dilengkapi dengan teknologi TV digital, penerima TV digital, maka dipasangkan set-top box. Dan siaran itu sudah ada. Jadi yang mungkin saat ini nonton TV analog misalnya Trans 7, Trans TV, TV One, MNC, RCTI itu masih analog, masih kabur-kabur, masih bintik-bintik. Silahkan kalau TV-nya sudah digital tinggal dicun. Kalau masih analog, masih betul analog, tabung tadi itu atau LCD yang belum ini, tinggal dipasangi set-top box. Tersedia set-top box-nya di toko-toko elektronik yang ada di Sulawesi Barat sini. Jadi sebenarnya Tomalabi, kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari Bapak Kepala Monitor bahwa dengan menonton yang berkualitas digital, maka ini pasti akan lebih bagus daripada yang analog. Bukan karena kualitas bukan siarannya, tapi sebenarnya ini tampilannya ya. Audionya, gambarnya, visualnya seperti itu ya. Dan sebenarnya tidak terlalu kalau dibilang dengan beban biaya yang besar, tidak juga. Tidak. Jadi untuk masyarakat yang tidak tergolong masyarakat miskin, saya rasa masih terjangkau antara 200 sampai 300 ribu. Dan ini kami setelah ASO kemarin di 2 November kami langsung keesokan harinya ke lapangan melihat toko-toko yang ada menjual di kota Mamuju ini itu tersedia di sana, termasuk TV digital. Jadi saya rasa sekarang di toko-toko memang sudah tidak menjual lagi TV analog karena memang sudah beralih. Tapi sebenarnya TV digital ini tuh dari 2015 sudah ada di pasaran. Cuma memang kita harus meminta ke penjualnya bahwa tolong saya dikasih yang digital. Nah, kalau itu sudah ada di rumah kita, itu tinggal di-tuning saja, dia akan pindah secara otomatis. Nah, jadi bisa saat ini kalau menonton TV itu 2 siaran masih kita dapat, masih menonton TV analog
dan sudah ada TV digital. Digital. Coba dibandingkan kualitasnya. Iya. Kualitasnya bisa dilihat karena ini sama dengan kita menonton di OTT tadi, over the top itu misalnya kayak sekarang nonton bola, bersihnya kayak gitu juga TV digital ini, dan ini tidak perlu jaringan, tidak perlu kuota, tidak perlu berlangganan karena ini ada di udara bebas. Jadi sebenarnya TV digital ini adalah kalau kita sebutkan TV digital itu adalah TV yang dipancarkan dengan modulasi digital oleh pemancar yang memang sudah digital, multiplexing, diterima oleh masyarakat dengan menggunakan antena UHF, disaksikan di layar televisi melalui TV dengan teknologi DVB2 tadi dengan atau menggunakan set-top box. Itulah TV digital. Jadi tidak perlu kita harus berlangganan dengan penyelenggara internet, tidak perlu kita membeli kuota, tidak perlu TV-TV kabel untuk berlangganan sebelumnya, tidak begitu. Jadi ini diterima di udara bebas, gratis, tidak ada yang dibayar. Oke, wait Pak. Jadi tidak perlu berlangganan Tidak ya? berlangganan. Jadi yang sejauh ini kalau masyarakat Mamuju itu lebih banyak mereka menonton, mengakses televisi TV. itu melalui TV berlangganan. Iya. Jadi ini tidak berlangganan. Ini bukannya nanti itu akan mematikan usaha-usaha yang sudah ada Ya, sebelumnya. pastinya kalau TV berlangganan kan memang kalau kita jujur mengatakan memang di sana juga kanalnya banyak tersedia. Nah, untuk saat ini di Provinsi Sulawesi Barat ini khususnya di Mamuju, karena wilayah layanan yang tersedia di Mamuju ini ada 4 wilayah layanan di Provinsi Sulawesi Barat ini. Jadi termasuk Mamuju di sini ini satu wilayah layanan sampai dengan mulai dari Tapalang sampai dengan Tarailu kalau saya tidak salah, sebelum masuk Sulawesi Mamuju Tengah. Nah, untuk Mamuju Tengah ke Pasangkayu itu satu wilayah juga. Ada pemancar juga dari sana, dari Pasangkayu mengarah ke sini. Itu siarannya sudah ada juga TVRI di sana. Nah, memang saat ini untuk Mamuju ini kota Mamuju terutama, karena kami di tempat saya juga terima siaran itu, saya nonton juga itu. Memang isi siarannya untuk MNC itu ada 8 siaran. Jadi di situ masih siaran-siaran nasional. Jadi ada misalnya di situ TV One, ada iNews di situ, ada Trans 7, MNC Group semua ada, sudah ada 5. Jadi ada 8 siaran TV di sana. Ditambah dengan TVRI. TVRI itu ada 4 konten di dalamnya, mulai dari TVRI Sulawesi Barat sendiri, TVRI Pusat, ada lagi TVRI World namanya, ada Sport, itu baru 4. Tambah dengan ada TV lokal sebenarnya di TV, saya lupa namanya, TV lokal Sulawesi Barat. Nah, itu setelah ASO ini selesai, berarti TVRI sendiri masih ada slot 4 bisa masuk di sana. Dan bisa saja teknologinya dikembangkan ketika penyelenggara konten banyak yang mau masuk, bisa saja kayak MNC bukan menggunakan pemancar multiplexing yang hanya 8 slot saja bisa tersedia. Bisa lebih daripada itu kan, ada yang sampai 16 slot untuk satu frekuensi. Jadi bisa diisi. Dibanding dengan memang TV berlangganan, memang TV berlangganan juga saat ini masih kan di sana juga ada banyak kanal di sana ya. Jadi ya masyarakat mungkin mau juga menonton itu karena masih butuh siaran-siaran mungkin yang saya juga tidak nonton masalahnya, jadi saya tidak tahu siaran-siaran apa yang ada di sana. Tapi di TV di kualitasnya ini bisa saja lebih bagus daripada TV digital ini daripada itu, karena kadang saja saya mendengar informasi bahwa kadang putus atau gimana juga itu karena jaringannya tadi, kabelnya yang tidak connect dan lain-lain. Ya, pastinya untuk Tomalabi yang saat ini mendengarkan kami di 96,8 MHz, jika ingin mendapatkan tayangan atau
menonton TV yang lebih berkualitas, ya ayo segera beralih ke digital ya. Jika toh kemudian bahwa fasilitas yang ada di rumah ini masih TV tabung, ya boleh tinggal membeli set-top box itu tadi. Tapi ya alhamdulillah ya bagi Tomalabi yang sudah memiliki TV digital, ini tinggal di setup saja. Oke. Pastinya bahwa sejauh ini berdasarkan undang-undang yang ada 2 November itu sudah berakhir sebenarnya. Tapi kemudian masih diberi kompensasi kompensasi. Jadi baru-baru ini ke penyelenggara TV analog itu dikasih ISR, izin stasiun radio transisi. Ya, jadi itu batasnya hanya sampai dengan di bulan Januari, sekitar tanggal 2 Januari 2023 berakhir. Kita menunggu lagi keputusan dari pusat. Apakah total di situ? Kami sih berharap total diputus di situ. Karena kapan tidak ditotal maka kita akan begini terus. Kita akan ditransisi terus. Termasuk Indonesia akan ketinggalan terus karena yang belum melakukan migrasi dari analog ke TV digital itu hanya Indonesia dengan salah satunya Timur Leste. Negara-negara lain Eropa Timur, Eropa Tengah, Jepang, termasuk Asia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina sudah semua ke digital. Apalagi Qatar ya Pak ya. Lebih lagi. Di sana lebih hebat. Oke. Pak, kalau untuk ISR ini, apakah ini hanya izin untuk siaran analog atau gimana ya? Kalau yang sekarang ini dikasih transisi analog saja. Jadi tidak semua TV analog itu akan akan membangun pemancar digital. Jadi tadi itu kan multiplexing. Nah, jadi memang di Undang-Undang Nomor 11 dan turunannya ada PP Nomor 46 tahun 2021 Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Di situ disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika akan melakukan seleksi terhadap penyelenggara multiplexing. Dan itu sudah dilakukan untuk tahap ASO pertama ini, yang tahap sekarang ini. Bisa saja karena sekarang ini misalnya di Sulawesi Barat hanya 2 penyelenggara multiplexing. Besok ada banyak konten yang mau bermohon menyelenggarakan juga, tapi tidak tersedia penyelenggara multiplexing. Bisa saja pemerintah membuka lagi seleksi siapa kira-kira yang akan menyelenggarakan multiplexing itu. Jadi untuk TV-TV lain selain MNC di Mamuju ini dan TVRI itu tidak ada lagi penyelenggara digital, hanya 2 itu saat ini. Kondisional jika ke depan nanti mungkin ke depan akan dibuka lagi. Nah, TV-TV yang ada analog saat ini itulah yang masuk bergabung ke penyelenggara multiplexing ini. Iya, seperti itu ya mekanismenya Tomalabi. Jadi Tomalabi jika ingin berinteraksi bersama kami di studio ini bisa menghubungi kami di 081242747767 ya, yang sedari tadi sudah 30 menit ini Pak sebenarnya kita bersama-sama mendengarkan arahan-arahan dan juga himbauan-himbauan penting dari Bapak Kepala Lokamonitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju ini terkait dengan seperti apa tusi dan ranah kerja dari Lokamonitor dan juga migrasi TV dari analog ke digital. Jadi sekiranya jika ada Tomalabi yang ingin berinteraksi bersama kami boleh menghubungi kami di 081242747767. Ya, karena ini sangat menarik ya sebenarnya. Ada termasuk dengan misalnya bahwa untuk pengawasan, mengapa sehingga perlu pengawasan dan juga pengendalian frekuensi ini, karena ada dampak yang memang perlu diperhatikan dan ini bisa mengganggu keselamatan, termasuk keselamatan penerbangan. Dan pasti ini ada sanksi yang sangat besar yang harus diterima oleh pemilik frekuensi, pengguna frekuensi maksud saya. Oleh karena itu memang izin sangat diperlukan. Ini jadi kita memang harus jadi warga masyarakat yang baik, apalagi penyelenggara siaran radio ini sebagai warga yang baik ya untuk ini ya memperhatikan perizinan penggunaan frekuensinya. Dan selanjutnya untuk migrasi TV dari analog ke digital, pada dasarnya ini sudah ada undang-undang sebagai payung hukum sehingga memang kita perlu untuk berpindah dari analog ke digital. Bukan hanya sebatas karena kita ingin mendapatkan kualitas gambar, tapi karena memang ini tuntutan zaman. Industri 4.0 lalu tidak direspon dengan sebaik-baiknya oleh kita semua, apalagi ini melalui Kominfo ya, Kementerian Kominfo ya, pastinya ini kita memang harus mengikut ke sana apa yang menjadi aturan-aturan yang telah
telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Oke, baik. Ada keuntungan tersendiri jika berpindah dari analog ke digital. Ya, ini keuntungan, manfaatnya itu adalah kualitas gambar itu tadi. Pastinya bahwa perlu juga mungkin seperti apa peran-peran pemerintah, pengawasan lagi yang lebih ketat lagi yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa nanti meskipun ini ada sudah kompensasi waktu, bahwa itu akan final sesuai dengan deadline waktu yang telah ditentukan. Bagaimana itu Pak Kepala? Iya, jadi kami karena Lokamonitor, Balai Monitor ini adalah perpanjangan tangan daripada Direktorat SDPP di bawah Kementerian Kominfo. Pastinya kami tetap mendengar arahan petunjuk dari kantor pusat. Tapi pada dasarnya kami di daerah, di setiap provinsi sudah siap melakukan karena aturan-aturannya sudah ada. Jadi Undang-Undang Nomor 11 ada. Ketika itu dilanggar, misalnya berulang dilakukan pelanggaran terhadap penggunaan frekuensi dan alat telekomunikasi. Jadi bukan cuma frekuensi saja, alat telekomunikasi. HP-HP kita ini kan distandarisasi ini sebelum kita gunakan. Hati-hati pada saat membeli alat-alat itu, karena yang bersertifikat lah yang tanpa sertifikat bisa saja kami melakukan tindakan, bisa melakukan penyitaan, bisa mempidanakan, dan itu masuk ke ranah hukum sana. Jadi kami hadir di sini sebenarnya untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Kenapa kami juga banyak bersosialisasi? Jangan takut dengan Lokamonitor. Kami dengan nelayan kami mendekat. Makanya kami di sini buka loket, lebih merapat ke masyarakat nelayan kita. Bagaimana nelayan kita yang kesibukannya setiap hari turun mungkin malam atau subuh terus pulang malam, tidak ada waktunya untuk melakukan pengurusan izin. Padahal izinnya mereka itu tidak berbayar. Tetapi kami karena ingin mereka tertib seperti yang Mbak tadi katakan, maka kami membuka loket, lebih mendekatkan diri ke mereka. Nah, terhadap pengguna frekuensi lain, kami juga di Lokamonitor sebenarnya tidak menyelenggarakan perizinan. Karena yang melakukan proses perizinan itu adalah kantor pusat kami. Iya, betul. Kami hanya mengarahkan saja. Karena banyak juga teman-teman, ada sistem yang sudah disiapkan ada sebenarnya. Sistem, ya. Jadi itu sangat terbuka. Iya, betul. Jadi teman-teman misalnya mau melakukan proses perizinan, apakah itu radio siaran, televisi, misalnya radio siaran lah sekarang ini yang masih terbuka, itu kami akan mengarahkan apakah kanal tersedia di wilayah layanan mana, apa yang menjadi syarat setelah mereka tentunya berkoordinasi juga dengan instansi lain, misalnya KPID untuk konten-konten dan lain-lainnya. Kami berusaha merapat, mendekati ke masyarakat. Nah, di samping itu kami buka layanan juga, misalnya ada gangguan frekuensi, masyarakat merasakan saya punya televisi di sini terganggu pada hari-hari sekian, saya punya alat komunikasi misalnya teman-teman amatir radio, rapi, ada gangguan internet termasuk seluler, kan mereka itu mengadu semua ke kami. Kami melakukan kegiatan itu, tusi itu. Kami dengan senang hati akan melayani mereka, terutama masyarakat Sulawesi Barat. Kami dengan senang hati mendekat, memberi layanan sehingga jaringan telekomunikasi, sistem telekomunikasi yang ada di Sulawesi Barat ini dapat kita nikmati bersama-sama. Asal jangan kalau jaringan selulernya yang lagi ini Pak lagi drop langsung melapor langsung melapor ke Lokamonitor. Personal bisa Pak? Bukan. Nggak boleh lah. Ya mereka yang melapor. Jadi operatornya melapor. Jadi mereka kan merasakan karena jaringan ada di. Jadi termasuk saat ini yang saya cerita tadi bahwa salah satu operator seluler merasa terganggu, dia punya sinyal link, microwave link. Nah, mereka kan melapor ke kami. Kamilah yang memiliki alat dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi itu. Kami carikan solusinya, apa yang terjadi dengan Anda ini, apakah itu memang terganggu oleh pengguna frekuensi eksternal, ataukah itu justru internal sendiri Anda yang mengganggu. Itu yang kami lakukan. Iya, saya pernah mendengarkan seperti itu Pak. Di dalam satu frekuensi itu
ada 2 siaran yang ini. Ya, bisa itu saja. gangguan-gangguan seperti itu Iya, ya Pak. gangguan Ya? begitu. Jadi sebenarnya kayak radio siaran ini kan, radio Banua ini kan di Sulawesi Barat ini untuk Mamuju ini kurang lebih ada 13 kanal yang disiapkan untuk Mamuju, wilayah layanan Mamuju. Nah, ini semua kalau diikuti aturannya, misalnya frekuensinya tepat, daya pancarnya sesuai, lebar bandnya sesuai, makanya kami kan itu dari Lokamonitor selalu melakukan pengukuran parameter teknis untuk menjaga itu supaya tidak menyeberang ke tetangga. Nah, kapan itu parameter teknis ini dilanggar, maka itu yang terjadi tadi Mbak dengar ada 2 siaran di satu kanal saling mengganggu. Nah, itu kita tidak harapkan karena menurunkan kualitas daripada penyelenggara yang ada di sini. Oke, Pak, TV sudah akan ke digital. Terus kalau untuk radio bagaimana Pak? Iya. Apakah kemungkinan untuk ke sana juga ada? Ada kemungkinan. Jadi di beberapa bulan kemarin, masih di tahun lalu itu uji coba terhadap digital radio siaran itu sudah dilakukan di Jakarta. Teman-teman Jakarta sudah mulai melakukannya. Jadi kemungkinan untuk ke arah sana akan ada. Karena kita ini itulah tadi sebuah keniscayaan kalau kita akan tetap tinggal di zaman yang tidak mau berpindah ke zaman digital saat ini. Kita akan ketinggalan. Iya, betul. Sementara di digital sana lebih interaktif mungkin. Misalnya kita nonton TV digital. Nah, di TV digital itu ada peringatan dini kalau terjadi bencana. Di analog kan belum ada. Iya, betul. Nah, di digital itu sudah ada informasi itu. Nah, mungkin besok akan lebih aktif lagi, ini kan teknologi ini berkembang ini setiap detik. Bisa saja pemancar itu dilengkapi dengan apa? Bisa lebih interaktif. Nah, misalnya di digital kita kan bisa menonton TV siaran tundanya. Kita meminta saya mau nonton drama ini jam sekian sampai sekian di jam sekian. Itu nanti akan begitu di TV. Bisa Pak ya? Itu begitu. Salah satu keuntungannya atau malah di oh my god. Di digital itu. Itu kan akan berkembang semua. Ini teknologi ini akan sangat cepat. Meskipun ada satu program yang sudah ditayangkan, tapi kita bisa ini ya. Seperti halnya sekarang kita ini nonton di OTT sekarang ini, penyedia konten saat ini. Kita bisa kayak bola lah sekarang ini kan. Itu kan sudah ada di situ. Yang tidak sempat nonton jam 2 tadi malam, pagi-pagi siapkan ada saya mau lihat yang ini, tinggal dia cari file-file, ada semua tersimpan. Jadi dia terrecord di dalam situ, tinggal kita menontonnya kembali. Oke, baik. Wow. Ya, baik. Sayang sekali nih Pak, sebenarnya kita masih mau bincang-bincang panjang lebar lagi, tapi kita sangat dibatasi oleh waktu. Mungkin terakhir closing statement lah, apa yang bisa disampaikan dari Bapak Kepala Lokamonitor Spektrum Radio Frekuensi Radio Mamuju untuk masyarakat, khususnya untuk pendengar Radio Banua Malabi yang saat ini masih setia bersama kami di 96,8 MHz terkait dengan eksistensi Lokamonitor dan juga migrasi TV dari analog ke digital ini. Silahkan Pak. Iya, jadi pendengar maupun pemirsa Radio Banua yang saya hormati, bahwa Lokamonitor ini saat ini kami berada di Jalan R.E. Marta Dinata. Insya Allah tahun depan kami itu sudah akan melakukan pembangunan kantor yang fix sekitar kantor gubernur ke dalam sedikit, tepatnya di setelah Korem. Kami berharap masyarakat pengguna frekuensi radio ataupun masyarakat telekomunikasi untuk jangan segan untuk datang ke kami bertanya terkait dengan penggunaan frekuensi radio, baik teman-teman rapi, amatir. Nah, untuk khusus amatir misalnya kami sudah menyiapkan waktu bagi mereka yang akan mengikuti ujian negara amatir radio. Kami siapkan, ada waktu yang kami siapkan, itu dilakukan di kantor. 1 orang pun kami layani, yang tadinya itu harus banyak orang dulu, minimal 20 orang misalnya 30 orang baru kami bisa melakukan. Nah, sekarang ada namanya ujian negara amatir radio reguler,
itu bisa kami lakukan di kantor. Kami siapkan 5 kali untuk tahun ini. Mungkin tahun depan lagi bisa lebih banyak kalau itu peminatnya lebih banyak. Nah, di samping itu kami juga bagi teman-teman nelayan, kami itu ada loket layanan, tepatnya di jalan di kota sini dekat TPI sana. Jadi di situ ada loket layanan. Ada petugas di sana yang siap melayani Anda. Bapak, Ibu hanya menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, teman-teman melakukan prosesnya, dan itu one day service. 1 hari izin sudah jadi. Semua sekarang proses perizinan frekuensi pemirsa Radio Banua itu pelayanannya 1 hari. Sepanjang Bapak Ibu melengkapi syarat-syaratnya. Ya, itu bisa secara online. Sebenarnya biar juga tidak datang ke Lokamonitor, karena sudah ada link yang sudah disiapkan. Cuma teman-teman karena masih bersinggungan dengan proses-proses lain, misalnya harus ada NIB, terutama biasanya mereka datang bertanya ke kami. Dan kami sebenarnya bukan tugas kami sebenarnya untuk NIB, tapi karena untuk melayani masyarakat Sulawesi Barat, teman-teman kami juga siap membantu untuk terbitnya NIB itu untuk proses selanjutnya. Terkait dengan TV digital, saya berharap masyarakat mulai sekarang lah beralih, bagi teman-teman masyarakat Sulawesi Barat khususnya Mamuju ini yang menonton TV analog, beralihlah ke TV digital. Karena TV digital sebentar lagi akan di off-kan dan kita semua nonton di TV digital dengan kualitas gambar yang lebih bagus, suara yang lebih jernih, dengan teknologi yang lebih canggih. Iya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Lokamonitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju, Bapak Muhammad Tahir STMH yang sudah hadir bersama kami di studio Radio Banua Malabi dan juga berbagi informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, Tom Malabi, pada dasarnya bahwa Lokamonitor hadir di Sulawesi Barat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan frekuensi radio di Sulawesi Barat ini. Dan saya kembali mengajak untuk Tom Malabi semua pendengar radio RBFM, ayo kita sama-sama beralih ke TV digital ya untuk mewujudkan masyarakat Sulbar yang maju dan sejahtera. Dan terima kasih untuk Bapak Kepala. Baik, terima kasih. Sudah hadir bersama kami, Sama-sama. Pak. Kapan-kapan datang lagi, Insya nanti kita mengulas banyak hal ya. Banyak hal yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Tinggal diatur waktunya. Iya, baik siap Pak. Satu kata dulu Pak untuk siaran digital. Ya. Satu kata siaran. Apa yang mewakili? Canggih. Ya, canggih. Oke, baik Tom Malabi, nanti saya akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Kami sudahi dulu untuk talk show Marasa. Kami akan tetap di Marasa hingga pukul 12 nanti. Dan ini ada beberapa informasi penting yang akan kami hadirkan untuk Tom Malabi. Tetap di 96,8 MHz. Halo sahabat frekuensi, era baru TV digital, banyak programnya gratis menontonnya. Siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022 loh. Jadi, untuk tetap menikmati siaran TV, segera migrasi atau berpindah ke TV digital. Kenapa sih harus pindah ke TV digital? Kualitas ketajaman gambarnya bersih. Selain itu, program tayangnya lebih berkualitas. Hujan badai, tenang, kualitas siaran tidak rentan dengan cuaca buruk. Tidak perlu berlangganan, tidak memakai kuota internet, gratis menontonnya. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, jangan khawatir, hanya perlu dilengkapi dengan set-top box, alat bantu penerima siaran. Ayo, segera beralih ke siaran TV digital. Era baru TV digital, bersih, jernih, canggih. Informasi lebih lanjut, silahkan ke kantor Lokamonitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju, Jalan R.E. Martadinata nomor 11, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Telepon 0811 4585 222.
masa kecilku, senangnya